Baik, kita lanjut. Kecepatan sudut dan kecepatan linier. Lambangnya kalau kecepatan sudut itu yang omega. Tapi kalau kecepatan linier itu menyinggung lintasan di sini. Jadi, nah ini menyinggung lintasan kelihatannya V. Kemudian V itu menyinggung lintasan. Definisinya apa? Kecepatan sudut ada dua, ada kecepatan sudut rata-rata, ada kecepatan sudut sesaat. Kalau kecepatan sudut rata-rata, lambangnya omega bar, delta theta per delta t. Berarti ini apa artinya? Perpindahan sudut bagi waktu. Nah, kemudian delta theta itu adalah theta t kurang theta 0, posisi sudut akhir kurang posisi sudut awal. Ingat bahwa omega bar ini dalam radian per sekon, sehingga delta tetanya harus dalam radian. Posisi sudut akhir dan awal pun harus radian. Kemudian kalau kita cari kecepatan sudut sesaat, itu artinya kita mengukur perpindahan sudut selang waktunya sangat singkat. Jadi delta T mendekati 0. Lalu kita menggunakan konsep ini, omega sama dengan limit delta T mendekati 0, delta theta per delta T. Yang ini tadi ya. Ini tapi untuk limit delta T mendekati 0. Sehingga ini secara matematis menjadi diferensial. Jadi ini mirip dengan kecepatan sesaat waktu bab kemarin. Sehingga ini omega sama dengan d theta per dt. Arah kecepatan sudut searah dengan arah perpindahan sudut. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kalau seperti ini, omeganya adalah positif. Jadi kalau berawanan jarum jam dia positif, kalau searah jarum jam berarti ke bawah seperti ini itu malah negatif. Nah, ternyata kita bisa membuat hubungan antara kecepatan linier dengan omega. Pada gerak lurus kita tahu ya, kecepatan itu bisa ditulis ds per dt, atau kemarin tuh lambangnya dx per dt atau dr per dt. Jadi bisa ditulis ds per dt. Turunan pertama perpindahan linier terhadap waktu, ds per dt itu bisa kita tulis sebagai r dikali d theta per dt ya. Kalian coba-coba nanti diturunkan, ini datangnya dari mana, ini relasinya ke sini nih, delta theta sama dengan delta s per r ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah ds s, berarti s nya nanti kalian utak-atik dari sini. Nah, dari sini boleh sini dan sini ya. Jadi ini bisa ditulis V sama dengan ds per dt itu sama dengan r d theta per dt. D theta per dt adalah omega, sehingga ini jadi r omega dengan atau dibalik omega r. Jadi V sama dengan omega r. Gitu ya. Coba nanti dicoba-coba ini dapatnya dari mana. Oke. Apabila partikel bergerak melingkar sejauh satu lingkaran, maka di sini delta theta sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi. Jadi kita bisa menulis omega sama dengan 2 pi per t, begitu ya. Omega juga bisa ditulis sebagai 2 pi f karena seperti di sini nih. Seperti di sini sama dengan f. Jadi kita ganti. Tadi kita menulis V sama dengan omega R. Nah, jadi di sini kita ganti omeganya 2 pi per T di sini, atau omega itu 2 pi F, begitu ya. Yang selanjutnya adalah percepatan sudut, percepatan tangensial, dan percepatan sentripetal. Ada percepatan sudut rata-rata, mirip dengan gerak lurus. Rumusnya, ini lambangnya dulu ya, alpha theta. Jadi percepatan sudut itu alpha karena rata-rata, jadi bar alpha bar sama dengan delta omega per delta t. Delta omega itu apa? Kecepatan sudut akhir kurang kecepatan sudut awal. Jadi nanti satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Kalau percepatan sudut sesaat hanya kita alpha, tidak pakai bar ya, tanda garisnya dihilangkan.
Tadi apa, kalau sesaat pakai limit delta T mendekati 0. Jadi nanti berubah, kalau di sini itu delta, maka di sini menjadi diferensial d omega per dt. Kalau percepatan tangensial itu yang di sini. Jadi kalau ini alfa ya, percepatan sudut, percepatan tangensial itu segaris dengan V, dengan kecepatan linier. Dia menyinggung lintasan. AT sama dengan delta V per delta T, gitu ya. Jadi kalau tangensial satuannya meter per sekon kuadrat. Perubahan kecepatan tangensial dibagi dengan selang waktu, gitu ya. Kemudian ada istilahnya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu nih, coba kita lihat. Ini ada pusat lingkaran ya, O. Percepatan sentripetal itu di sini. Kalau bendanya di A, berarti dia percepatan sentripetalnya menuju O. Kalau bendanya pindah ke B, percepatan sentripetal di sini, di garis jari-jari juga ke O. Nih lihat ya, di garis jari-jari ke O. Jadi percepatan sentripetal apa? Percepatan ini juga disebut percepatan radial karena percepatannya berada sepanjang radius atau jari-jari dan selalu menuju pusat lingkaran. Rumusnya adalah AS sama dengan V kuadrat per R. Nanti ada nih di sini penurunannya, tapi tidak hari ini dibahas. AS sama dengan V kuadrat per R. Kita tahu tadi yang ini ya, V sama dengan omega R. Kalau V-nya kita ganti dengan itu, V-nya kita ganti omega R, nanti dapatnya ini. Coba kalian coba utak-atik sendiri sehingga diperoleh AS sama dengan omega kuadrat R. Tinggal V-nya diganti dengan omega R. Satuannya apa? Kalau percepatan sentripetal satuannya meter per sekon kuadrat, ya. Sekarang kita lihat contoh soal. Nah, di sini dikatakan suatu hari Nanang bermain bersama teman-temannya. Dia bermain gasing ya. Berputar, berotasi sekaligus bergerak melingkar. Gasing ini bergerak melingkar, waktunya 2 detik, jari-jarinya 0,3 meter. Sedangkan di sini besar kecepatan sudutnya berubah terhadap waktu. Jadi dalam bentuk dalam bentuk omega ya, persamaan omega T sama dengan 5,0 T radian per sekon. Tentukan besar vektor kecepatan linier saat 2 detik, B besar percepatan sudut saat 2 detik, besar percepatan sentripetal saat 2 detik. Seperti biasa kalau soal esai kita tulis diketahui. Jari-jarinya ada di soal ya. Terus omeganya, kecepatan sudutnya dalam bentuk persamaan fungsi waktu. Jadi 5,0 T. Ditanyanya ini V, A, dan AS. Yang kita jawab dulu ya. Untuk mencari yang A, kita cari dulu omeganya. Nah, karena di sini dalam bentuk fungsi. Omega sama dengan 5,0 T. Lihat pertanyaannya dalam 2 detik kan. Jadi kita cari, masukkan 2 detik dalam T. T-nya ganti 2. Jadi dapatnya 10 radian per sekon. Sehingga untuk yang A dicari apa tadi di sini kecepatan linier, tinggal omega dikali R. Omeganya sudah dapatkan di sini 10, jari-jarinya sudah diketahui di soal. Sehingga jawabannya ini. Kemudian yang ini alfa. Alfa adalah percepatan sudut. Apa rumusnya? Kita zoom. D omega per dt. Omeganya yang ini kan 5T di dalam soal ya, diketahui di soal. Kita turunkan 5T terhadap T apa? Jadi 5. Hilang T-nya. Jadi berapapun, mau 1 detik kah, 2 detik kah, 3 detik, alfanya tetap 5 radian per sekon kuadrat. Ya, seandainya nanti di sini ada variabel T, tinggal diganti di sini. Misalnya di sini jawabannya 5T, maka T-nya diganti 2 detik karena pertanyaannya minta 2 detik. Ini kebetulan karena fungsinya adalah 5T, kalau diturunkan kembali menjadi 5. Kemudian AS. AS apa rumusnya? V kuadrat per R. Tadi kan pertanyaannya dalam 2 detik, sehingga tinggal diganti. Kecepatan dalam 2 detik kan ini 3. Nah, berarti tinggal diganti 3 kuadrat dibagi 0,3 jadi 30, begitu ya.
Oke, yang berikutnya adalah percepatan sentripetal. Ada bola, masanya 150 gram, kemudian di ujung seutas tali. Jadi diputar secara horizontal, berarti kayak gini. Nah, diputarnya horizontal itu berarti kayak gini. Dengan jari-jari 0,60 meter, bola membuat dua putaran dalam 1 detik. Sekarang kita tulis diketahui massa 150 gram, R-nya 0,6, jari-jari di sini. Kemudian frekuensi, kenapa ini frekuensi? Karena di sini dinyatakan bola membuat dua putaran dalam 1 detik. Berarti frekuensinya kan 2 Hz. Tadi rumusnya frekuensi adalah N per T. Jadi N-nya 2 putaran, T-nya 1 detik, sehingga jadi 2 Hz gitu ya. Pertanyaannya percepatan sentripetal. Untuk mengetahui rumus mana yang digunakan, gunakan rumus ini, AS sama dengan V kuadrat per R. V-nya kita masukkan 2pi FR, lihat di depan ya. V itu kan ini ya, V sama dengan omega R. Omega tadi apa? 2pi F. Makanya jadi 2pi FR begitu ya. Kuadratkan dibagi R, jadi dapatnya ini 4pi kuadrat F kuadrat R. Pi-nya di sini nanti diganti 3,14. Dapatnya sekian. Ini hati-hati, ingat kenapa ini dapatnya 2pi FR, karena V-nya di sini diganti omega R gitu ya. Kemudian omeganya adalah 2pi F. Tinggal dikuadratkan dibagi R, dapatnya ini. Silahkan kalian coret-coret di buku tulis ya, dicoret-coret dapatnya dari mana gitu. Oke.